Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar ilmu fikih dengan tema haji. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji. Haji menurut bahasa berarti niat atau al-qasdu, menyengaja atau bersungguh-sungguh. Haji menurut istilah adalah mengerjakan ibadah di Baitullah atau Ka'bah di waktu yang telah ditentukan, yakni di bulan Zulhijjah, serta dilakukan secara tertib. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji wajib untuk sekali seumur hidup dan sunnah hukumnya jika melakukan ibadah haji yang kedua dan seterusnya. Dasar hukum ibadah haji terdapat dalam surah Al-Imran ayat 97 yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajib haji. Berikut adalah syarat wajib haji. 1. Beragama Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Mampu, dalam arti mampu secara harta maupun secara fisik. Rukun haji dan wajib haji. Dalam ibadah haji terdapat rukun haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tertinggal, maka tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan dam ataupun denda. Rukun haji. Rukun haji 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Selain rukun haji, ada yang dinamakan wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan, tetapi jika tertinggal dapat diganti dengan dam atau denda. Wajib haji, ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh Aqabah, melontar jumroh ula, wusta, Aqabah, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Berikut adalah sunnah haji. Sunnah haji adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pahala bagi yang mengerjakan dan tidak disiksa bagi mereka yang meninggalkan. Sunnah haji yaitu mandi ketika hendak ihram, sholat sunnah ihram, membaca talbiyah, tawaf qudum, dan sholat sunnah setelah tawaf. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat larangan haji atau larangan ketika ihram. Larangan-larangan haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut. Bagi laki-laki mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala, memakai sepatu. Bagi perempuan, menutup wajah dan memakai sarung tangan. Bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangi-wangian, bersebadan, akad nikah, mencabut rambut dan bulu di badan serta memotong kuku, dan membunuh binatang buruan. Cara melaksanakan haji. 1. Haji tamattu. Haji tamattu ialah orang yang berhaji mendahulukan mengerjakan umroh terlebih dahulu, lalu melaksanakan ibadah haji. 2. Haji ifrad. Haji ifrad ialah orang yang berhaji mendahulukan melaksanakan amalan ibadah haji dan menyelesaikannya terlebih dulu, baru setelahnya melaksanakan ibadah umroh. 3. Haji qiran. Haji qiran yaitu melakukan ibadah umroh dan ibadah haji secara bersamaan. Urutan ibadah haji. 1. Berpakaian ihram untuk laki-laki 2 helai kain yang tidak berjahit. Untuk perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Melaksanakan sholat sunnah ihram. 2. Tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah disertai niat ihram. 3. Tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf. Sholat zuhur berjamaah mengikuti khutbah dan zikir serta doa. 4. Setelah matahari terbenam segeralah menuju Muzdalifah untuk mabit dan mengambil batu untuk keperluan jumroh. 5. Lewat tengah malam jemaah meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. 6. Pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh Aqabah lalu tahallul awal. Dan jika kondisi memungkinkan boleh menuju Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. 7. Kembali ke Mina untuk melontar jumroh ula, wusta, dan Aqabah pada tanggal 11-12 Zulhijjah. Lalu diperbolehkan meninggalkan Mina. Inilah yang disebut dengan nafar awal. Bagi jemaah haji yang bermalam di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka diwajibkan melontar 3 jumroh, lalu boleh meninggalkan Mina. Itulah yang disebut dengan nafar tsani. Bagi yang belum tawaf ifadah dan sa'i, maka langsung tawaf ifadah dan sa'i lalu tahallul.
Soleh-soleha, setelah puncak ibadah haji selesai, maka perbanyaklah ibadah umroh sunat, sholat berjamaah, dan itikaf. Sebelum jamaah pulang ke tanah air, hendaklah melakukan tawaf wada sebagai kegiatan terakhir di Masjidil Haram. Bagi jemaah yang belum berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah menuju kota Madinah. Demikianlah soleh-soleha, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.